Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan seri proyeksi laporan keuangan ya. Di video yang lalu kita sudah membahas mengenai proyeksi laba rugi. Jadi hari ini di video kali ini insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana membuat atau menyusun proyeksi arus kas dan neraca. Jadi khusus untuk arus kas dan neraca saya jadikan satu karena untuk menyusun arus kas dan neraca itu prosesnya berbarengan gitu ya. Jadi nggak bisa arus kas dulu kemudian neraca gitu, nggak. Beda dengan laba rugi, kalau arus kas dan neraca itu dibuatnya barengan. Oke, lanjut kita coba lihat soalnya dulu. Semua sudah masuk. Nah, yang belum ada untuk membuat laporan arus kas dan neraca itu adalah umur piutang dan utang usaha. Karena ini nggak ada, kita coba pakai asumsi aja. Asumsinya adalah 30 hari masing-masing untuk piutang usaha dan hutang usaha masing-masing 30 hari. Jadi teman-teman nanti kalau mau nyusun proyeksi arus kas dan neracanya boleh pakai asumsi lain, mau pakai 15 hari, 14 hari silakan. Tapi untuk contoh di video ini kita coba bikin untuk 30 hari. Oke, kembali ke Excel-nya. Jadi di Excel-nya itu kita sebelum masuk ke proyeksi laporan arus kas dan neraca, kita bikin satu sheet dulu, yaitu modal kerja. Modal kerja ini adalah proyeksi hutang usaha dan piutang usaha. Ya, seperti biasa kita copy formatnya dulu. Pertama adalah kolom width-nya, kemudian baru kita copy atau paste isinya, view-nya kita, grid line kita hilangin. Oke, kita bikin piutang usaha dulu ya. Nah, piutang usaha itu asalnya dari pendapatan. Kemudian kita hitung piutang usahanya berapa. Kemudian sekaligus untuk kita membuat proyeksi penerimaan kasnya, penerimaan atau uang yang diterima, kita buat penerimaan kas dari pelanggan. Ya, oke. Jadi cukup 3 ini kita tutup pakai garis gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita pakai piutang usahanya asumsinya 30 hari. Gitu. Oke, sekarang kita ambil pendapatannya. Pendapatannya kita ambil di penjualan. Pendapatan, penjualan, revenue, istilahnya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi mulai tahun 2016 kita ambil, kita copy, kita formatnya jangan lupa. Ini pasti kebanyakan angka di belakang komanya. Oke, udah. Kemudian piutang usahanya. Nah, kembali ke piutang usaha. Jadi selain kita butuh asumsi piutang usaha, kita juga butuh hari operasinya ternyata teman-teman. Saya lupa, jadi kita taruh di atas saja supaya gampang ya. Kita insert hari operasi. Hari operasinya biasanya antara 300 atau 330 hari. Ini kita pakai 330 hari. Jadi apakah hari operasi itu adalah asumsi jumlah hari kerja atau jumlah hari operasi dalam setahun.
biasanya antara 300 sampai 330, tapi kali ini kita coba pakai 330, jadi ada 30 hari libur lah istilahnya gitu ya. Kemudian caranya untuk dapetin piutang usaha kalau di proyeksi tahunan seperti ini itu adalah 30 atau hari piutangnya, karena kita akan copy ke samping, kita kunci hurufnya gitu, atau kolomnya kita kunci, dibagi hari operasinya kita kunci barisnya itu, kemudian dikalikan dengan pendapatannya, dapat angka piutang usahanya. Jadi maksudnya begini bacanya. Piutang usaha artinya dari pendapatan 800 sekian miliar di sini, 800 sekian miliar, maka pada tahun 2017, pada tutup buku tahun 2017, Desember tanggal 31 Desember 2017 masih ada piutang usaha atau pendapatan yang belum diterima dari pelanggan itu sebesar 73 miliar gitu ya. Nah, 73 miliar ini harapannya akan selesai dibayar atau dilunas di tahun 2018 gitu. Jadi seperti itu ininya penjelasan gampangnya gitu. Nah, penerimaan kas dari pelanggannya berapa? Nah, ini penerimaan kas dari pelanggannya adalah, kita berhitungnya adalah sama dengan pendapatan tahun itu 2017 dikurangi yang jadi piutang atau yang belum dibayar sama pelanggan gitu ya. Nah, itu jadi tahun 2017 kita nerimanya adalah 737 juta. Tapi untuk tahun 2018, nah ini agak beda. 2018 itu untuk pendapatan di tahun 2018 itu memang yang belum diterima adalah 737 miliar. Tapi di tahun 2018 itu ada pelunasan piutang yang tahun 2017 ini gitu. Jadi tahun 2017 ini dibayar tahun 2018, sehingga penerimaan kas pada tahun itu adalah ditambahkan dengan piutang sisa piutang di tahun 2017. Jadi totalnya yang diterima tahun 2018, uang yang diterima itu 811 miliar. Jadi setelah ini kita copy ke samping, kita dapat ya. Jadi tiap tahunnya seperti ini, penerimaan kas. Oke, lanjut sekarang kita proyeksi hutang usaha. Nah, hutang usaha ini itu asalnya dari biaya. Nah, biayanya kan ada banyak nih, gitu kan, biaya sampai dengan biaya pemasaran dan segala biaya umum, pemasaran, overhead dan seterusnya. Tapi perlu dicatat bahwa nggak termasuk biaya penyusutan. Biaya penyusutan tidak masuk di hutang usaha karena biaya penyusutan itu adalah non cash transaction, jadi nggak ada cash di sana. Jadi itu memang cuma pembebanan aja. Jadi kita tulis saja biaya bahan, biaya SDM, biaya overhead, kemudian biaya umum, kemudian ada biaya marketing. Biaya penyusutan nggak kita masukkan karena itu tadi ya, biaya penyusutan adalah biaya non cash, biaya non cash. Artinya transaksinya tidak dalam bentuk transaksi cash gitu ya. Itu hanya ada pembebanan. Kemudian total biaya, supaya gampang kita tarik ke sheet modal kerja semua. Sama dengan ambil dari biaya bahan tahun 2016, biaya bahannya ini, itu kemudian sama dengan biaya SDM-nya ini, kemudian biaya overhead-nya ini, kemudian biaya umum itu Pak. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah biaya
biaya marketing. Oke. Kita zoom-in. Kita formatnya kita ganti, kita rapikan, kemudian kita copy ke samping. Cuman saya baru ingat, kita proyeksinya mulai tahun berapa ya? Coba kita cek di laba ruginya. Tahun 2016 kita belum proyeksi, artinya di modal kerja juga kita nggak perlu proyeksi tahun 2016. Kita hilangin aja. Oke, nah sekarang ini kan masih biaya ya. Sekarang kita copy aja biar gampang, kita bikin hutang usahanya. Karena kalau hutang usaha kan ininya cuma satu ya pendapatannya. Nah, kalau yang ini karena ada banyak kita harus bikin seperti ini. Kita hutang usaha, save bold, total hutang usaha. Nah, kita bikin 30 harian ya. Oke, kita hapus. Nah, ini sama nih rumusnya atau formulanya dengan yang hutang, sama dengan ini dikunci kolomnya, ini dikunci barisnya, dikalikan dengan biaya. Oke, kita copy ke samping. Oke, dapat ya. Nah, sekarang lalu hutang usaha udah. Nah, sekarang adalah kalau tadi penerimaan kas, sekarang pengeluaran kas gitu ya. Pengeluaran kas untuk operasional, untuk bayar-bayar ini nih gitu kan, biaya-biaya ini, biaya bahan, biaya SDM, pengeluaran kas untuk operasional. Oke, kita hapus semua aja. Nah, ini sama kayak yang tadi. Jadi sama dengan biayanya tahun ini berapa. Kemudian kalau yang tadi adalah pendapatan yang belum diterima. Kalau yang ini adalah biaya yang belum kita bayar. Jadi hutang usaha itu adalah biaya yang belum kita bayar pada saat tutup buku, atau kalau di sini adalah 31 Desember 2017. Itu kelihatan saldo utang yang belum kita bayar itu adalah 36 juta untuk biaya bahannya. Itu ya. Nah, itu kemudian ditambah dengan hutang usaha di tahun sebelumnya, gitu ya. Dapat. Kemudian jadi sama prinsipnya dengan hutang usaha. Cuman kalau hutang usaha itu uang masuk, kalau yang hutang usaha ini adalah kita berhitung tentang uang keluar gitu. Nah, ternyata video ini teman-teman, yang harusnya sampai ke mana arus kas dan neraca untuk modal kerja aja, ternyata kita butuh waktu 13 menitan gitu ya. Nah, jadi saya akan lanjutkan untuk arus kas dan neracanya di video berikutnya, supaya nggak terlalu panjang videonya gitu. Jadi teman-teman bisa nggak nanti ketika pengen skip langsung ke video tentang arus kas dan neracanya, nggak perlu cari-cari di video ini gitu. Itu ya teman-teman. Jadi saya akan lanjutkan di video berikutnya untuk masuk langsung ke proyeksi arus kas dan neraca. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita. Jangan lupa juga untuk klik like, klik tombol like-nya, share jika teman-teman ngerasa konten seperti ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.